Selamat malam. Kita akan membahas hari ini tentang relasi ekivalen, partisi, dan permanakan. Pertama kita akan diskusikan mengenai konsep partisi. Tentunya kata ini tidak asing bagi Anda. Anda sering mendengar Anda ingin mempartisi harddisk Anda menjadi beberapa bagian. Jadi kurang lebih partisi itu adalah kita punya sebuah daerah atau sebuah himpunan, kita bagi-bagi menjadi beberapa daerah yang tidak saling beririsan. Jadi kurang lebih situasinya seperti ini. Ini space kita ingin bagi-bagi, kita ingin partisikan. Nah sekarang kalau kita abstraksikan kira-kira apa yang dimaksud dengan partisi. Jadi dalam contoh ini misalkan kita punya himpunan A, kita partisikan jadi A1, A2, A3, A4, A5 ya. Nanti di sini koleksi A1, A2, A3, A4, A5 kita katakan mempartisi A. Apa sifatnya ketika koleksi ini mempartisi A? Kita lihat bahwa kalau kita gabungkan koleksi ini maka kita akan menghasilkan A persis. Kemudian di antara himpunan-himpunan ini tidak ada yang saling overlap. Jadi syaratnya dari apa yang kita lihat di sini agar koleksi himpunan menjadi suatu partisi adalah gabungannya sama dengan keseluruhan, kemudian irisannya kosong, irisannya hampa. Itu yang kita katakan dengan koleksi suatu himpunan mempartisi himpunan A. Nah sekarang kalau misalkan kita punya koleksi himpunannya yang tidak mesti berbeda, di sini kan secara implisit kita lihat bahwa A1, A2 sampai A5 itu semuanya merupakan himpunan yang berbeda. Misalkan kita punya A1, A2, AN tidak mesti berbeda. Bagaimana kita dan N-nya juga tidak mesti bertiga juga ya. Jadi mungkin bisa kita tuliskan kita punya koleksi AI, I anggap I ya. Ini masing-masing AI-nya tidak kita katakan berbeda, kita katakan mempartisi A jika kumpulannya harus sama dengan A itu sendiri. Kemudian syarat yang kedua gimana? Apakah cukup seperti ini saja bahwa irisannya tidak, nah ini irisannya sama dengan himpunan kosong ya. Dalam hal ini kalau AI-nya kita tidak mengatakan mereka harus berbeda, maka tentunya kita tidak bisa mengharapkan bahwa irisannya selalu kosong ya. Ini yang keduanya kita modifikasi sedikit. AI sama dengan AJ atau AI irisan AJ sama dengan himpunan kosong ya. Nah yang ini bisa kita modifikasi menjadi kalau AI irisan AJ nya tidak kosong maka AI sama dengan AJ. Jadi ini kurang lebih mengatakan bahwa
satu-satunya kemungkinan dua himpunannya itu beririsan ketika dia memang himpunannya sama. Kalau himpunannya berbeda, dia pasti tidak saling overlap. Ya, jadi ini yang definisi yang diperbaiki dari sini, di mana kita memperbolehkan himpunan-himpunan AI-nya boleh ada yang sama. Ya. Jadi ini yang kita maksudkan dengan kompartisi. Nah sekarang misalkan kita punya misal AI ini, I anggota I mempartisi A. Kita akan membuat suatu relasi untuk setiap X, Y, di A. Kita katakan X berrelasi dengan Y jika dan hanya jika ada I, ada J anggota I, sehingga X dan Y nya anggota AJ. Jadi kita katakan X berrelasi dengan Y kalau kedua unsur ini merupakan unsur dari suatu AJ di sini. Ya. Oke. Kita lihat sifat dari ini, kurang lebih kalau ini himpunan bertiga, kita punya semacam ini. Ya. Jadi di sini kita ambil dua unsur di sini, berarti X dan Y-nya berrelasi. Ya. Oke. Nah sekarang pertanyaannya, ini kita akan melihat bahwa sifat-sifat ini dipenuhi. Yang pertama, untuk setiap X ya, oke, betul nggak X berrelasi dengan dirinya sendiri? Tadi menurut definisi relasinya, suatu unsur berrelasi dengan unsur yang lain jika kedua unsur tersebut merupakan unsur dari salah satu himpunan ini. Ya. Sekarang, ya, jelas X dan X adalah anggota dari suatu ini. Ya. Jelas X anggota AI untuk suatu ini. Oke. Yang kedua, jika X berrelasi dengan Y, maka Y berrelasi dengan X. Jadi definisinya X berrelasi dengan Y itu kalau X dan Y merupakan anggota dari himpunan yang sama. Di sini juga Y dan X anggota himpunan yang sama. Tentunya jelas bahwa ini mengakibatkan itu. Ya. Yang ketiga, jika X ini untuk setiap X, Y, ya. Jika X berrelasi dengan Y, Y berrelasi dengan Z, maka X berrelasi dengan Z. Oke, kalau X dan Y merupakan, ini mungkin perlu kita tunjukkan. Jadi misalkan X dan Y anggota AI. Kenapa kita tahu ada I yang seperti ini? Karena X berrelasi dengan Y. Dari definisi X berrelasi dengan Y berarti ada suatu I sehingga X dan Y-nya anggota I. Jadi ada IJ sehingga dan YJ anggota YJ. Sekarang perhatikan bahwa AI irisan AJ itu tidak hampa, ya, tidak kosong. Kenapa kita tahu tidak kosong? Karena paling tidak keduanya mengandung Y. Oke. Nah tadi menurut definisi partisi yang diperbaiki tadi, kalau kita punya
dua himpunan yang irisannya tidak nol, maka haruslah himpunan kedua himpunan tersebut merupakan himpunan yang sama. Akibatnya AI sama dengan AC. Kalau AI sama dengan AC berarti X, Y, dan Z semuanya ada di AI dan juga di AC. Khususnya X dan Y berrelasi. Oke. Nah, secara umum relasi yang mempunyai tiga sifat seperti ini disebut sebagai relasi ekivalen. Sifat ini disebut sifat refleksif, yang ini disebut sebagai sifat transfer refleksif, simetris, dan transitif. Ya. Oke. Jadi ketika kita punya partisi, maka kita punya suatu relasi ekivalen. Ini, jadi saya tekankan lagi, relasi yang memiliki tiga sifat ini dinamakan sebagai relasi ekivalen. Relasi yang refleksif, simetris, dan transitif. Ya, jadi kita lihat contoh dari suatu relasi ekivalen. Oke, kita definisikan relasi pada himpunan bilangan bulat. Ya, kita katakan X berrelasi dengan Y jika X kurang Y genap. Ya, oke. Kita mau periksa apakah relasi ini merupakan relasi ekivalen. Yang pertama, apakah X berrelasi dengan X? Jadi kita tanyakan apakah X berrelasi dengan X. Bagaimana cara kita memeriksa X itu berrelasi dengan X atau tidak? Kita gunakan definisi. Kita tinggal lihat apakah X dikurangi X itu merupakan bilangan genap. X kurangi X kan sama dengan 0, dan 0 bilangan genap, berarti X berrelasi dengan X. Oke, kita tuliskannya sebagai berikut. Karena X kurang X sama dengan 0 genap, maka X berrelasi dengan X. Oke. Yang kedua apa? Misalkan X berrelasi dengan Y. Apa artinya X berrelasi dengan Y? Berdefinisi X dan Y kita. Maka X dan Y final. Kita ingin menunjukkan bahwa Y juga berrelasi dengan X. Kapan Y berrelasi dengan X? Y berrelasi dengan X kalau Y min X genap. Bisa nggak kita memperoleh bahwa Y min X itu genap dari X kurang Y genap? Ya, tentu saja. Karena X min Y genap, akibatnya Y min X itu kan hanyalah minus dari ini. Minus dari bilangan genap ya tetap genap. Jadi Y berrelasi dengan X. Berikutnya sifat yang ketiga, misal X berrelasi dengan Y berrelasi dengan Z. Oke? Mungkin ada baiknya di sini untuk lebih memfokuskan diri kita. Kapan suatu bilangan disebut genap? Jika dia kelewatan 2. Jadi bisa kita tuliskan, maka X min Y sama
sama dengan 2K, Y min Z sama dengan 2L untuk suatu K dan L. Nah sekarang kita ingin menunjukkan bahwa relasi ini bersifat transitif, artinya kita ingin menunjukkan bahwa apakah X berrelasi dengan Z? Lebih seperti itu pertanyaan kita ya. Agar kita bisa mengestablish, menunjukkan bahwa ini benar, kita harus tunjukkan bahwa selisih dari X dan Z itu merupakan bilangan genap. Ya kita tinggal lihat saja. Perhatikan X min Z itu bisa kita tuliskan sebagai X min Y ditambah Y min Z. X min Y nya tadi 2K, Y min Z nya 2L. Ini bisa dituliskan sebagai 2 kali dari K ditambah L. Berarti kalau begitu X min Z nya juga merupakan bilangan genap. Jadi X berrelasi dengan Z. Ini menunjukkan bahwa relasi yang didefinisikan di sini bersifat transitif. Ya. Karena dia refleksif, simetris dan transitif, jadi relasinya merupakan relasi ekivalen. Okay. Relasi pada I, misalkan X berrelasi dengan Y, jika ada 1 3, ini dibagi 0 aja. X dibagi Y ditambah Y merupakan bilangan bulat. Ya, kita definisikan relasi seperti ini. Kita definisikan X itu berrelasi dengan Y kalau X tambah Y nya bilangan bulat. Ya. Oke. Kita periksa apakah X berrelasi dengan X untuk setiap X. Kapan sifat refleksif ini dilanggar? Kalau ini tidak dipenuhi. Apa artinya ini tidak dipenuhi? Artinya ada suatu X di mana X-nya tidak berrelasi dengan dirinya sendiri. Jadi untuk menunjukkan bahwa sifat ini tidak berlaku, maka kita perlu mencari contoh penyangkal yang menunjukkan bahwa contoh yang kita ambil itu tidak berrelasi dengan dirinya sendiri. Kalau hal ini misalkan apa? Misalkan kita ambil ya sepertiga tidak berrelasi dengan sepertiga. Kenapa? Karena sepertiga tambah sepertiga sama dengan 2/3 bukan bilangan. Jadi karena sifat yang pertama saja sudah tidak dipenuhi, maka otomatis ini bukan relasi ekivalen. Ini bukan relasi ekivalen. Okay. Nah, untuk menyangkal bahwa suatu relasi bukan relasi ekivalen, yang terpenting kita tunjukkan bahwa ada salah satu sifat yang antara refleksif, simetris, dan transitif yang dilanggar. Jadi mungkin aja Anda membuktikan dia bukan relasi ekivalennya dengan memberikan contoh penyangkal bahwa sifat transitif gagal dipenuhi atau sifat refleksif gagal dipenuhi. Tapi salah satu saja sudah